Kita katakan bahwa sebenarnya politik hukum ini adalah bagaimana sebenarnya kita melihat ya untuk mencapai apa di mana ini kan kebijakan hukum dan perundangan dalam pembaruan hukum. Banyak sekali istilahnya. Artinya ketika ya kita ingin membuat satu produk hukum ya produk hukum, nah disitulah sebenarnya politik hukum itu yang akan bermain. Bagaimana kebijakan yang akan ditempuh ke depan itu tergantung dari bagaimana politik hukum yang akan dibuat pada saat sekarang. Istilahnya kalau ingin menciptakan ius constitutum ya menjadi ya, dari ius constituendum ya kan, hukum yang sekarang yang akan dibuat menjadi hukum yang dicita-citakan ya kan, ius constitutum dan ius constituendum. Nah itu yang hukum yang akan kita pakai ke depan itu kan adalah bagaimana cara membentuknya itu melalui satu istilah legal policy ya, yang kata Pak Mahfud politik hukum adalah di mana telah dilaksanakan atau dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki beberapa hal penting, bangunan hukum, pembentukan hukum, pembaruan hukum, materi hukum lebih sesuai dengan relevan. Artinya ketika kita membentuk hukum itu sendiri, ya hukum yang akan dibentuk ke depan itulah yang akan dilalui melalui sebuah cara yang disebut dengan politik hukum, ya kan? Jadi politik hukum adalah apa? Ya cara mendapatkan kebijakan, cara mendapatkan hukum yang akan dicita-citakan kan gitu ya. Jadi istinya apa yang akan dibentuk hukum itu yang akan kita lalui melalui bagaimana politik hukum itu akan bekerja. Ya makanya kenapa saya katakan prosesnya itu melalui legal policy, karena ada beberapa teori ya ketika hukum itu dibentuk ya lawmaking institusi membentuk sebuah hukum, pengaruhnya itu terhadap bagaimana politik hukum dibentuk dan nantinya outputnya itu akan berpengaruh pada hukum yang dibentuk seperti apa. Ya, misalnya kita tahu undang-undang pemilu memerlukan politik hukum yang seperti apa, kan gitu. Kita berbicara tentang undang-undang yang sekarang, gitu kan. Bagaimana prosesnya? Apakah proses hukum yang dibuat sekarang ini nanti berpengaruh terhadap pembentukan hukum yang akan yang telah dibuat kan gitu. Karena memang bukan hal yang kecil ya dampaknya apabila pada saat pembentukan hukum itu gitu ya, itu tidak mengindahkan prosesnya dengan baik ya, tidak mengikutsertakan apa yang dimaksud dengan istilahnya kalau tidak melibatkan misalnya masyarakat misalnya, karena bagian dari pembentukan itu juga diperlukan misalnya masyarakat gitu ya, dengan partisipasinya itu mungkin pengaruh terhadap bagaimana proses pembentukan hukum ke depannya. Nah, jadi politik hukum itu sangat besar pengaruhnya terhadap proses pembentukan hukum atau pembaruan hukum atau hukum yang dibentuk yang akan datang. Sampai di sini mungkin ini saya cuma mengingatkan kembali ya. Mungkin Anda sekalian sudah lebih mengerti dari saya. Cuman nanti kita dari sini kita akan melihat bagaimana sih implementasi pembentukan hukum yang ada sekarang ya terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat dari hasil pembentukan hukum itu. Itu yang lebih penting karena mungkin bapak-bapak kalau kita hanya mengkaji bagian pengertian itu memang sudah tahu ya udah paham. Tapi ketika kita berbicara implementasinya terhadap apa yang telah dibentuk oleh pemerintah selama ini terhadap proses hukum itu sendiri, nah itu yang sangat penting. Ya karena nanti kita akan melihat sejauh mana sih sebenarnya proses pembentukan hukum ini sangat berpengaruh terhadap produk hukum yang dibentuk. Jadi outputnya itu seperti apa? Nah, untuk apa melihat ini? Supaya ada bukan hanya unsur kehati-hatian, tetapi
bagaimana proses pembentukan itu memang bukan hal yang mudah di dalam proses pembentukan hukum. Bukan hanya berbicara caranya gitu ya, tetapi unsur yang termuat dalam proses lawmaking institution atau lawmaking pembentukan hukum itu sendiri itu sangat besar. Ya, karena outputnya yang akan dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya kita melihat bagaimana proses hukum itu ya dari tata aturan peraturan perundang-undangan misalnya ya, atau melihat bagaimana sih apa istilahnya sebuah produk itu apabila tidak merasakan apa istilah tidak berbau sosiologis, yuridis, mungkin itu sudah pahamlah Bapak-bapak ya. Karena itu menjadi dasar dalam proses pembentukan hukum ya. Karena mungkin Anda-anda sekalian sudah pernah belajar bagaimana sebuah legal drafting ya istilahnya sebuah pembentukan hukum itu harus memuat beberapa aturan ya, bukan hanya tata urutan peraturan perundang-undangan ya. Kemudian bagaimana apa dasar-dasar yang ada dimuat baik itu yuridis, politis, sosiologis, tapi yang kita maknai di sini isi apa yang terkandung dalam proses politik hukum itu sendiri di dalam kita melihat atau apa kita melihat bagaimana hukum itu dalam kesehariannya. Itu yang penting bagi Anda-anda sekalian karena Anda sudah studi S2 gitu ya, dan itu harus lebih mengerti daripada apa yang kita mengerti selama ini, mungkin Anda-anda sekalian. Ada pertanyaan di sini? Nah, kita tadi ya kan, bagaimana sih sebenarnya tujuan politik hukum itu, kan gitu ya. Nah, dari kita melihat apa yang ingin dibuat daripada ya ketentuan ius constituendum dari ius constitutum ya kan, hukum yang dibuat sekarang itu, hukum yang dicita-citakan itu seperti apa gitu ya. Apakah memang nanti ketika kita melihat cara politik hukum ini bekerja dengan baik, itu akan menentukan ius constituendum yang baik, hukum yang benar-benar diciptakan oleh masyarakat, hukum yang benar-benar memang apa istilahnya bisa membuat satu apa kesejahteraan yang menjadi akhir daripada sebuah proses hukum itu sendiri ya. Karena hukum kan untuk keadilan, untuk apa kemasyarakatan yang jelas itu. Apapun hukum itu harus memberikan kesejahteraan dan memberi keadilan. Karena kalau itu tidak bisa tercapai, ya nggak bisa kan gitu. Itu akhirnya, itu yang akhirnya yang memang menjadi cita-cita hukum itu sendiri, kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini pemikiran-pemikiran yang melatar belakangi ketentuan yang menerapkan apa yang menjadi tujuan ya kan ius constituendum itu yang berlaku dari ius constitutum yang berlaku dalam menghadapi perubahan kehidupan masyarakat mampu menetapkan ketentuan hukum yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya kan? Untuk memahami kebijakan yang menggariskan kerangka arah tata hukum yang berlaku hingga dapat menerapkan mengembangkan hukum sesuai dengan kebutuhan kehidupan masyarakat dalam suatu sistem hukum. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ketika hukum itu dibuat ya di dalam proses politik hukum, yang apa yang harus kita pikirkan gitu ya. Bukan hanya melihat hukum itu yang akan dibentuk itu benar-benar hukum yang akan ya mewadahi gitu ya norma-norma yang dikehendaki gitu ya, tetapi hukum itu juga benar-benar memberikan rasa keadilan ya. Jadi bukan hanya kita melihat tata cara pembentukan itu sendiri kan, kalau tata cara sekarang kita sudah tahu banyak sekali hukum yang udah dibentuk ya kan, apa hukum-hukum yang kita bentuk, undang-undang yang sudah terbentuk, yang memang sudah apa dikatakan menyatu ya ke omnibus law gitu ya, pokoknya hukum-hukum yang seluruhnya itu memang dipikirkan baik-baik oleh pemerintah yang sebenarnya arahnya tujuannya itu memberikan keadilan, tetapi kenapa masyarakat masih merasakan keresahan. Nah, ada apa ini kan gitu. Nah, itulah maka kita akan memikirkan ini ada apa di proses lawmaking-nya, ada apa di proses politik hukumnya.
Nah, itu kan. Jadi bagaimana cara membentuknya itu? Apakah benar-benar memang sudah hukum itu dibentuk sudah memenuhi standar, bukan hanya standar ya. Kalau standar mungkin sudah ya. Artinya secara filosofis dan semua mungkin memang sudah dipikirkan, tetapi benar-benarkah hukum itu memang hukum yang nantinya menjadi hukum yang memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat? Atau sebaliknya, hukum itu memberi keresahan, bahkan ya jangan sampai tapi ya memberikan kekacauan kan gitu. Ya jangan sampai seperti itu. Karena tujuan dalam proses politik hukum itu sendiri enggak seperti itu. Ya, jadi tujuan politik hukum itu artinya memang benar-benar tujuan yang dikehendaki dalam proses pembentukan hukum nasional. Dalam arti dari garis-garis politik hukum itu sudah mengarah ke tujuan yang memang dikehendaki. Jadi tidak menyimpang dari apa yang dilakukan oleh proses politik hukum itu sendiri. Sampai di sini mungkin ada bapak-bapak yang bisa memberikan. Silakan kita diskusi aja ya Pak. Ini sekedar mengingatkan Anda sekalian ya, bagaimana sih sebenarnya hukum itu yang ada sekarang. Hukum yang ada diciptakan atau dibuat dari proses politik hukum. Kan itu yang kita perlu ingat. Nah, prosesnya ini yang harus kita lihat. Bagaimana selama ini proses hukum itu bisa memberikan harapan gitu. Proses hukum loh. Proses hukum itu kan artinya ketika proses hukum itu, ketika hukum itu dibentuk, ada apa nih? Gitu ya. Sehingga nanti output kita tidak berbicara output, kita berbicara proses. Karena politik hukum adalah cara mendapatkan hukum itu yang nantinya akan memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan itu. Tapi kita berbicara caranya seperti apa sih yang dikehendaki, gitu. Ya, kita bisa aja berbicara teori karena beberapa nanti saya berikan ada beberapa teori politik hukum, bukan hanya konsep-konsep dari Pak Mahfud ya atau konsep-konsep yang lainnya, tapi ada satu teori juga yang nanti mungkin teori David Edson ya, kemudian teori sistem hukum dari Selnis Nonet, bisa saja kita memaknai itu sebuah proses terbentuknya hukum itu. Ya, misal ini saya cuma nanti kita misalnya gini, ketika misalnya Selnis Nonet ya, itu teorinya sistem hukum yang tercipta, yang ketika hukum itu dikatakan hukum yang menindas gitu, ada apa dengan pembentukannya? Gitu ya. Ketika hukum itu bisa memberikan harapan masyarakat yang dikatakan hukum yang responsif katanya, menurut saya ada apa dengan responsif? Apa isinya responsif itu dan apa isinya represif itu? Nah, itu yang terpenting kita pelajari di sini ya. Karena kita yang nanti ketika orang merasakan hukum itu sepertinya ada apa ya dengan hukum yang dulu pada masa Orde Baru itu hukum itu sepertinya hukum apa? Nah, ini hukum yang represif. Seperti apa cirinya hukum represif? Ya, ada pressure, ada penekanan, sehingganya nanti ada dampak terhadap hukum itu sendiri, misalnya. Kenapa? Ya ketika kita beri contoh hukum itu misalnya pada saat hukum itu pada saat Orde Lama misalnya, ada hukum tentang masalah pertanahan atau hukum tentang kita lihat banyak sekali ya pertambangan, kemudian masalah pasar modal dan sebagainya, banyak sekali yang pada saat itu masyarakat merasa tidak atau belum memberikan rasa keadilan. Nah, ini kenapa? Ada apa dengan isi represif itu? Nah, ini yang harus mungkin Anda sekalian memahami supaya ke depannya ketika nanti hukum itu dibentuk, ya, itu bukan hanya sifatnya responsif. Responsif harus, ya kan, karena ciri responsif melibatkan masyarakat. Untuk sekarang wajib. Tapi seperti apa nantinya? Nah, ketika orang akan berbicara progresif, nah itu yang kita akan lihat sejauh mana hukum itu bersifat progresif. Ya, Anda sekalian istilah progresif sudah tahu pasti ya. Tapi bagaimana proses hukum itu dimaknai sebagai hukum yang progresif? Ketika pada waktu masuk, mungkin ada pernah mahasiswa yang saya pernah wawancara kali ya. Siapa nih? Ada nggak yang saya wawancarai hukum progresif gitu? Mungkin ada pernah.
ada yang saya wawancari pada saat masuk ya S2 itu saya sedikit menyinggung masalah progresif. Nah, itu nanti kita bicarakan. Tapi itulah warna-warna dari hukum yang diciptakan daripada politik hukum itu sendiri. Jadi politik hukum kalau kita tarik ke belakang, maknanya seperti apa? Gitu kan? Seberapa pentingnya politik hukum ini dalam proses pembentukan hukum itu sendiri, gitu kan? Seberapa jauh atau bagaimana sih sebenarnya unsur yang baik di dalam prosesnya sehingganya politik hukum itu akan memberikan nanti outputnya hukum yang bisa mewadahi seluruh apa yang dirasakan oleh masyarakat, dalam hal ini dalam apa istilahnya memberikan kesejahteraan masyarakat kan gitu. Nah, ini juga bukan hanya untuk hal yang kecil ya, tetapi seluruh proses pembentukan hukum nasional keseluruhannya itu juga melalui ini semua. Sampai di sini mungkin ada bapak-bapak, mbak-mbak yang mau bertanya, silakan, saya kasih kesempatan. Santai-santai aja ya Pak. Pokoknya apa yang Anda ini kan faktor-faktor ya, proses penggalian nilai-nilai aspirasi. Yang tadi kata saya, untuk kita membentuk suatu hukum, ya kita ingin menggali potensi yang ada, apa aspirasi yang ada, supaya apa? Supaya nanti pada saat proses pembentukan, ya politik hukum itu akan bekerja, ya. Apa sih yang ingin digali? Ya resapan dalam sosiologisnya seperti apa ya ketika hukum itu misalnya kita akan membentuk suatu peraturan daerah misalnya kita akan melihat satu daerah apa kebutuhannya kan gitu apakah kebutuhan itu memang kebutuhan yang sangat urgent artinya memang perda apa yang memang sangat dibutuhkan oleh daerah itu kan gitu ini kan menggali potensi bisa juga dengan hasil penelitian ya kan makanya ada naskah akademik kalau kita membuat satu peraturan kan gitu ya naskah akademik digali dari hasil penelitian dari aspirasi yang ada di dalam masyarakat ya kan kemudian kita lihat mau melihat seperti apa peraturan itu. Peraturan sampai ke peraturan desa. Ya sekarang kan itu sebuah wadah juga. Jangan kita mengecilkan peraturan desa ya. Justru otonomi desa itu ya menghendaki adanya peraturan itu berawal dari peraturan desa. Karena desa itu adalah hal yang sangat penting ya dalam satu wadah masyarakat, terutama di masyarakat hukum adat misalnya. Karena mereka yang langsung apa merasakan apa yang harus dibuat oleh pemerintah dalam ini misalnya peraturan desa ya kemudian baru yang kembali ke peraturan daerah kemudian peraturan perundang-undangan peraturan pemerintah dan sebagainya ya nah penyelenggara negara ya ini kan pasti ya kita udah berbicara nanti ke depannya siapa itu udah pastilah ya kita udah tahu siapa tuh yang pembentuk undang-undang gitu ya artinya eksekutif di sini sebagai apa perancang kita menginginkan adanya aspirasi dari masyarakat melalui eksekutif melalui pemerintah membuat satu proses peraturan ini dimulai dari masyarakat dari pemerintah ya kan itu merumuskan dulu kemudian kita konsepkan seperti apa kemudian kita kerjasama dengan para ahli dan sebagainya kan gitu ya kita jangan kucuk-kucuk ngebentuk sendiri atau lagi fungsi legislasi langsung ngebentuk kan jangan nanti ya itu kejadian kan gitu kejadiannya apa ketika hukum itu dibentuk ketika undang-undang terbentuk ya tidak membawa aspirasi kan gitu ya omnibus law. Nah, sekarang kita lihat apakah memang sudah masyarakat itu sudah apa undang-undang yang ada itu ada nggak ganjalan dalam masyarakat kan gitu ya. Nah itu kan perlu kita melihat ke depannya karena ini baru bekerja ya. Kemudian apa faktor-faktor yang mempengaruhi menentukan suatu politik hukum yang baik yang sedang dan telah ditetapkan kan gitu. Ini kan peraturan ya
kita juga misalnya tadi saya katakan partisipasi masyarakat itu sangat mendukung adanya dalam proses pembentukan. Kenapa? Ya kalau sekarang tidak memberikan apa yang diinginkan oleh masyarakat, kita tidak menggali nilai-nilai dari masyarakat, masyarakat tidak dilibatkan, yaitu nanti ketika hukum itu nanti akan diberikan kepada masyarakat untuk dipatuhi, masyarakat tidak akan patuh karena merasa itu apa ya, kok nggak sama dengan saya kan gitu. Tapi ketika hukum itu berawal dari keinginan atau partisipasi dari masyarakat itu sendiri, nah nanti ketika hukum itu nanti dibuat ya oleh pembentuk hukum, dalam ini disahkan oleh legislasi gitu ya, dan hukum itu sudah disosialisasikan, nanti akan berpengaruh besar terhadap masyarakat. Masyarakat akan merasakan hukum itu sebagai hukum yang benar-benar memberikan keadilan dan kesejahteraan, gitu ya. Banyak sekali contohnya. Ketika kita lihat undang-undang pertanahan dibuatkan, gitu ya. Ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam adanya HGU, misalnya di dalam proses pemerintah melajukan HGU terhadap tanah-tanah masyarakat, kan gitu. Nah, ini kan membawa konflik yang besar, bukan kecil lagi, konflik yang besar, gitu ya. Karena apa? Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses adanya HGU tadi, kan gitu. Masyarakat tidak diindahkan, masyarakat tidak. Nah, ini kan jadi partisipasi masyarakat itu tidak dilibatkan. Ya, sedangkan syarat dalam proses pembentukan hukum yang nantinya responsif bahkan yang progresif, itu syarat utamanya adalah partisipasi masyarakat. Itu syarat utamanya. Kalau tidak ada itu, ya tidak mungkin akan terlaksana. Seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan Bapak-bapak? Silakan. Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya udah ngoceh dari tadi. Pak, gimana Pak Aminuddin? Wah, ini Bapak ini pengalamannya besar nih. Bapak Ya, di Bu. mana ya? Ya, Tugas di mana, Pak? saya tugas di Dinas Kesehatan Kota, Bu. Waduh, banyak sekali tuh aturan-aturan yang sekarang lagi COVID ya. Ya, Gimana tapi itu, Pak? Kita awam, sharing aja. masih awam, Bu, soal hukum. Enggak lah. Kita itu sebenarnya gini ya, Bapak-bapak kan yang sudah merasakan ya. Yang sudah terlibat langsung dalam proses hukum itu sendiri, yang mungkin Bapak-bapak ya secara sadar sudah menjalankan hukum itu ya, tetapi kadang-kadang Bapak sendiri merasakan kok ini aturan-aturan yang dibuat ini nggak sesuai gitu, apa ada ganjalan atau masyarakat mengalami apa ya keluhan-keluhan lah mungkin dalam lagi misalnya di bidang kesehatan Pak ya. Seperti apa Pak mungkin? Misalkan sekarang ini kita masalah COVID ini sangat rentan benar ya. Seperti apa itu aturan-aturan yang dibuat misalnya? Iya, Bu. Jadi memang itu juga yang memang kami sebagai pelaksana ya, Bu ya. Iya, Sebagai petugas itu memang kadang suka bingung juga sama aturan hukum yang memang dibentuk sama pemerintah itu sendiri. Nah, seperti yang Ibu sebutkan tadi, sebenarnya kalau untuk membuat produk hukum itu kan harus melibatkan aspirasi masyarakat ya, Bu. iya, Nah, yang jadi pertanyaan itu kan aspirasi kelompok-kelompok masyarakat itu yang mana aja kan gitu, Bu. iya, Nah, misalnya seperti Ibu nih, orang-orang apa sih namanya ahli-ahli hukum yang di kampus-kampus gitu, Bu. Itu sering iya, dilibatkankah, Bu, dalam pembentukan iya, produk hukum? iya. Soalnya kalau misalnya sering kita lihat tuh, Bu ya. Sering kita lihat itu kalau misalnya suatu produk hukum itu sudah disahkan di dewan, kenapa selalu ada polemik di bawah? Itulah Gitu. makanya. Ya kan, Bu? Ya, misalnya Iya, seperti COVID ini tadi, Bu. Artinya aturan pemerintah yang dibuat sudah sedemikian rupa menurut pemerintah sudah sesuai dengan ilmu epidemiologi kesehatan gitu kan, Bu. iya, Misalnya ada pasien yang COVID, kalau misalnya dia dirawat rumah sakit, diisolasi, meninggal, diperlakukan seperti yang kita tahu itu kan, Bu. iya. Nah, tapi kenapa masyarakat banyak yang nggak menerima, bahwa seperti aturannya seperti itu. Itu kan Iya, sudah diolah kan, Bu, istilahnya sudah digodok aturan itu
sudah manggil pakar-pakar kesehatan, pakar hukum, gitu kan Bu ya. Nah, artinya apakah itu sudah mewakili kelompok-kelompok masyarakat yang Ibu sebutkan tadi gitu Bu? Ternyata setelah dilaksanakan, kok masih ya artinya masyarakat kan banyak yang awam juga ya Bu ya. Kalau masyarakat yang misalnya mengerti tentang aturannya, oh ini emang dari ilmu epidemiologi nih, dari WHO nih, kita turunannya begini-begini, jadi udah memaklumi. Nah, bagaimana dengan kelompok masyarakat yang awam itu yang mewakili siapa, Bu? Yang protes, yang ini, gitu. Ya, jadi gini, kalau saya bisa melihat, kita kembali proses penegakan hukum itu ya. Ketika hukum itu sudah terbentuk dan sudah melalui proses kita sudah sosialisasikan karena itu sudah disahkan kan gitu ya. Nah, ketika sudah hukum itu sudah dilaksanakan, artinya sudah diimplementasikan ke masyarakat dan masyarakat merasa ada keluhan-keluhan tidak sesuai dengan standar kata mereka kan gitu ya. Ya itu kan memang bagian dari proses penegakan. Ketika masyarakat belum menyadari sepenuhnya apa yang menjadi kewajibannya, itu kadang-kadang memang masyarakat itu menyalahkan kan gitu. Oh ini aturan ini nggak benar nah gitu ya misalnya kan. Tapi sebenarnya secara tidak langsung ya itu kan pembentukan hukum itu kan memang sudah melalui proses gitu ya. Bukan hanya bagaimana ketika hukum itu akan dibuat, ketika kita melihat oh ini ada pandemi ya sudah 2 tahun menuju mau ketiga gitu. Artinya ketika hukum itu memang apalagi memang kita rasakan COVID ini kan sangat mendadak kan gitu ya. Jadi mungkin aturan-aturan di dalam prokes itu kan melalui banyak sekali perubahan-perubahan. Nah, pertama kali kita buat merasakan prokes kesehatan wajib masker kan gitu. Banyak sekali masyarakat tidak pakai masker. Gitu kan? Padahal itu wajib kan gitu. Sampai sekarang kan gitu. Artinya kesadaran masyarakat itu menjadi hal yang penting ketika hukum itu memang sudah diimplementasikan. Itu Pak. Nah disinilah perlunya juga masyarakat memahami apa arti ketentuan undang-undang yang dibuat. Gitu. Artinya prokes itu untuk siapa sih? Kan gitu. Kalau manusianya sehat, sehatnya siapa? Kan gitu. Tapi ada juga sih yang kita dengar-dengar ini mah teori konspirasi lah apa segala macam ya, kita nggak terlalu apa istilahnya ya, jangan terlalu ke situ lah karena kita ini kalau kita memahami bahwa satu pandemi ini adalah wabah yang memang mungkin Allah berikan ya, kita harus sadar kan gitu. Tapi kan kita berusaha ya di dalam aturan-aturan itu bagaimana prokes itu harus dilaksanakan. Nah ini perlu kesadaran dari masyarakat. Masyarakat tidak banyak sekali, malah justru banyak yang tetap jalan-jalan. Ya, saya udah 2 tahun Pak nggak jalan-jalan. Karena saya bukannya berpikir apa, padahal saya hobi. Berpikirnya gini, loh kalau saya sakit, keluarga saya sakit, nanti kasihan juga kan gitu. Dan anak-anak juga saya gitu kan, kalau Anda keluar, suami juga, kalau Anda keluar berarti Anda bawa penyakit ke rumah. Ketika Anda bawa penyakit, ya ketularan saya bilang. Belum tentu Anda membawa, Anda kena. Tetapi yang dampaknya ke rumah itu sangat besar terhadap mungkin kepada orang lain. Dan dosa hukumnya, saya bilang gitu. Kalau kita menularkan ke orang lain, dosa enggak? Dosa lah, tanpa sengaja sih ya. Walaupun itu. Tapi rasanya nggak enak. Kalau penyakit itu datang dari kita. Ya kan? Walaupun itu keluarga. Bahkan ada orang yang memang akibatnya kita lihat anaknya memang cuma seanak-anaknya, ibu bapaknya meninggal, anaknya terlantar. Nah jadi nggak boleh egois kan gitu. Nah ini yang perlu disadari oleh masyarakat dalam prokes kesehatan kan. Sebenarnya sosialisasi itu perlu Pak. Ketika hukum itu sudah terbentuk, nah kan gitu. Makanya ketika hukum itu akan dibentuk, kita akan kepada siapa hukum ini akan diberikan kan gitu. Oh kepada masyarakat seluruh Indonesia kan misalnya. Tetapi pada orang-orang yang mana kan gitu. Tapi kan kok secara umum kalau undang-undang kesehatan ini kan memberikan kondisi sekarang kan memang diperlukan untuk seluruh Indonesia kan gitu. Bukan pada satu orang dua orang aja gitu. Bahkan sekarang vaksin itu sudah diberikan kepada anak-anak kan karena hasil penelitian. Kemarin kan belum diberikan kan Pak
Ya sekarang kan sudah boleh. Berarti kan hasil penelitian itu sudah memberikan kepada anak-anak. Tapi ketika ada orang tua yang enggak lah nanti anak saya kena, bahkan dia sendiri belum vaksin, ada lupa. Benar nggak? Dia sendiri belum vaksin. Banyak, Bu. Alasannya apa? Vaksin itu tidak memberikan ini. Nanti saya biarlah Allah aja. Iya memang benar lah matinya kita sama Allah. Tapi kan kita wajib berusaha. Ya Pak Dharma Saputra, benar nggak? Gimana nih Pak Dharma? Coba sikapi apa yang mesti dilihat di dalam apa yang dikatakan oleh Pak Aminuddin. Kita diskusi deh. Oke Bu Chandra. Ya gimana? Terima kasih waktunya. Saya sih sebenarnya yang saya ketahui, sementara yang saya ketahui itu saya kan ini mau mengkhusus ke arah perdata Bu ya. Iya. Jadi di sini ada salah satu asasnya adalah asas itikat baik Bu. Salah satu asas itikat baiknya. Jadi saya melihat merefleksi pada Undang-Undang Ciptaker Bu. Undang-Undang Ciptaker itu ada beberapa pasal di mana di bagian apa di apa di bagian ketenaga kerjaan Bu. Oh iya. Di ketenaga kerjaan. Oke. Saya baca kemarin itu ada banyak pasal yang dihapus. Di situ ada pasal-pasal di mana ada hak-hak dari tenaga kerja itu terhapus juga di situ. Iya. Nah, melihat secara asas itu adalah asas itikat baiknya. Itikat baiknya di mana gitu di situ. Pada saat penghapusan hak-hak yang memang harus diterima. Terutama yang saya lihat adalah pada pasal berapa 59 kalau nggak salah. Itu ada namanya PKWT, PKWT. Nah, di situ ketentuan-ketentuan PKWT. Jadi di situ ada terkesan bahwa tenaga kerja atau rakyat Indonesia, rakyat lah, terutama rakyat sebagai pekerja, sebagai objek dari ketentuan hukum itu, semacam apa Ibu ya namanya, terikat dengan aturan yang memperkosa hak azazi dari rakyat itu sendiri. Seperti kita harus berkontrak tiap tahun atau secara periodik. Jadi dalam seumur hidup selalu dalam keikatan kontrak seperti itu Bu. Yeah. Jadi tidak ada kepastiannya juga dalam memperoleh kehidupan dia atau hak azazi dia mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi yang saya lihat di sini atau yang saya tanyakan adalah apakah ini hukum itu sudah terhegemoni oleh politik atau politik yang menghegemoni hukum atau memang ketidakmampuan hukum dalam masuk atau memiliki politik sendiri untuk memperkuat hukum itu sendiri Bu. Ini mohon pencerahannya Bu. Ya jadi itu ya. Jadi kalau saya berbicara misalnya gini, ketika undang-undang tenaga kerja itu diciptakan, gitu ya, kita beralih kepada asal muasal, ya. Kita berbicara melihat Karl Marx, ya, itu memberi terobosan, ya, bagaimana pekerja-pekerja di revolusi industri waktu itu menginginkan adanya kebersamaan dalam hak dan kewajiban. Artinya kembali kepada asal-usul teori-teori itu sehingga nanti berdampak kepada bagaimana teori dari Karl Marx itu menciptakan adanya gelombang-gelombang evolusi, revolusi ya Perancis dan sebagainya. Itu kan sebuah proses di mana proses yang diinginkan pada saat itu adalah kebersamaan, ya. Kebersamaan itu di sana hak dan kewajiban dari pekerja itu harus seimbang. Makanya terbentuklah satu wadah, bahkan di Perancis dibuatlah yang namanya making ya pembuatan konstitusi pertama kali ya di Perancis. Itu isinya adalah bagaimana sih sebenarnya negara, artinya negara itu mewadahi keinginan-keinginan dari pekerja tadi, dari masyarakat.
Dalam hal apa? Dari kebersamaan, sehingga mereka timbul pada saat itu adanya hak azazi manusia, kan gitu ya. Jadi sebenarnya dasar pijakan dari politik hukum itu adalah moral, ya kan? Dasar pijakan ini politik hukum harus berbasis moral. Karena apa? Orientasi kepentingan yang harus diambil pada suatu harus mampu, ya, dalam hal ini misalnya kesadaran mampu mumpuni bagaimana politik hukum tidak berubah di dalam asal usulnya, gitu ya. Artinya keinginan kita adalah di dalam undang-undang atau di dalam konstitusi itu adalah memberikan rasa keadilan, kan gitu ya, dalam hal ini bagi masyarakat, apalagi bagi para pekerja, kan gitu. Dan ini kan dasar pijakan, ya kan, dasar pijakan yang secara konstitusi harus kita sikapi, kan gitu. Nah, dasar pijakan ini gitu ya menjadi moral juga bahwa kita nanti pada saat membentuk undang-undang apapun itu, kan gitu ya. Apalagi ini menyangkut hak dan kewajiban pekerja, kan gitu ya. Ini harus benar-benar dilandasi rasa keadilan. Nah, ketika ada undang-undang yang terbentuk ya di Omnibus Law itu undang-undang Cipta Kerja yang dirasakan oleh masyarakat atau sebagian masyarakat itu belum memberikan rasa keadilan karena ada beberapa memang ketentuan di situ ya, saya juga membacanya itu ada misalnya di dalam memberikan upah. Ketika orang seberapa jauh upah itu diberikan kepada pekerja, kan gitu. Nah, pada saat itu undang-undang yang lama itu masih ada ketentuan, kan gitu ya. Pekerja itu walaupun dia cuman hanya sebulan, kan gitu ya, tapi dia masih punya hak kalau seandainya dia harus keluar. Tapi ketentuan yang baru, jangan kan sebulan, setahun aja dia kalau kontrak itu, kalau dia belum ada hak untuk mendapatkan ketentuan, misalnya hak untuk misalnya pesangon, nah gitu. Nah ini kan sebenarnya hal-hal yang berubah, kan gitu ya. Kenapa? Ya itu yang harus disikapi sebenarnya. Karena kita juga harus melihat ketika orang akan bekerja itu kan harus dimaknai orang mendapatkan upah untuk hidup, kan gitu. Untuk hidup, makan dan sebagainya. Nah, ketika dia tidak diberikan apa istilahnya hak-haknya, nah itu kan kita melanggar hak asasi manusia, kan gitu. Nah ini yang penting, makanya dasar dari pijakan politik pun adalah moral itu sendiri, ya kan? Hukum dasar boleh, dasar merupakan konstitusi, karena kita kan berpijakannya pada konstitusi kalau membentuk undang-undang. Tapi yang menjadi dasar adalah moral. Pancasila itu menjadi dasar politik hukum yang sangat kuat, ya. Jangan dimaknai Pancasila kesatuan kemanusiaan, jangan, tapi letakkanlah Pancasila itu benar-benar yang menjadi dasar moral kita, ya. Karena itu menjadi dasar filosofis bangsa. Dalam hal pembentukan hukum nasional itu menjadi pijakan yang sangat besar. Jangan ngelihat Pancasila itu satu, jangan. Tapi kita harus memaknai luas. Bagaimana sila-sila dalam Pancasila itu menjadi makna yang luas dalam proses kehidupan berbangsa, ya. Jadi orang karena tidak mengistimewakan Pancasila gitu ya, karena melihatnya apa itu begitu. Tapi sebenarnya kalau kita korek satu-satu itu Pancasila atau kita gali itu luar biasa loh politik hukumnya, ya. Makanya pijakan itu memang harusnya dasarnya memang moral itu. Kita punya filosofis bangsa, kan gitu. Nah ini sebenarnya yang harus benar-benar jadi koreksi pada saat kita membentuk suatu proses hukum yang akan menjadi hukum yang dicita-citakan, ya. Karena kita ingin menciptakan satu hukum yang dicita-citakan kayak hukum cipta kerja ini kan hukum yang diagendakan seolah-olah hukum ini yang nanti kita cita-citakan ke depan di era modern, kan gitu. Tetapi kan jangan lupa, kan gitu, ketika itu hukum itu sudah diciptakan, jangan lagi mencampur adukan antara hal-hal yang berbau politik, misalnya yang ya politik wajar ya, tapi jangan sampai cita-cita tujuan yang untuk memberi keadilan dan kesejahteraan itu akan membawa dampak yang negatif gitu ya. Artinya jangan tidak diindahkan itu, kan gitu. Apapun itu. Nah, karena kita ya memang
Undang-Undang Cipta Kerja kan belum dilalui evaluasi barusan 2-3 tahun ya. Tapi artinya kita belum melihat sejauh mana kalau memang hukum itu mungkin udah 10 tahun gitu kan. Nanti kan bisa dievaluasi itu terhadap apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat kan gitu ya. Atau 5 tahun ke depan kan ada proses pengawasannya. Ada proses evaluasi loh undang-undang itu kan gitu. Nah, fungsinya memang peneliti-peneliti kan gitu. Ya seperti Anda juga lah akan melihat sejauh mana implementasi undang-undang Cipta Kerja itu ya Pak Dharma akan diimplementasikan kepada tenaga kerja kan gitu. Nah, ini kan masukan akan diberikan rekomendasi. Kalau dari 10.000 orang memberikan rekomendasi yang sama ini harus diperbaiki, ya insya Allah nanti harus diperbaiki kan gitu. Nah, semua juga termasuk juga mungkin undang-undang kesehatan ya Pak Aminuddin. Begitu juga. Ini kan nanti dalam proses nih COVID. Tapi misalnya seandainya nanti sudah berakhir, insya Allah kan gitu ya. Kalau kita memang mengaminkan semua itu, minta sama Allah, itu sudah berlangsung lewat kan gitu ya. Kita kan berproses lagi nih, ya kan? Prokes mungkin wajib tetap ada, gitu. Tapi sudah melalui hal-hal yang memang sudah tidak ini lagi seperti sekarang mungkin karena kondisinya masih genting karena memang ada zona-zona merah, zona hitam lah, zona apalah gitu ya. Ya saya juga bingung karena itu. Karena saya yang penting saya tidak terlalu apa ya. Ya, karena kita juga harus menguatkan imun kita. Kalau sekali sebentar-bentar saya ngelihat ada yang mati sekian ribu COVID, saya kadang-kadang nggak ngelihat itu loh, Mas. Ya, karena apa? Supaya udahlah yang penting saya tahu nih sekarang ada zona merah aja udah gitu. Saya nggak mau datangi zona merah atau saya sengaja ke arah Bali gitu. Atau saya datang sengaja ke Jakarta udah jarang. Tapi kalau dulu ya memang kadang-kadang ya seminggu sekali ya kadang-kadang kita jenuh kita ke puncak gitu ya. Atau lagi tahun baru misalnya atau apa-apa kan kita mau jalan-jalan. Saya terkenal lah menurut dosen itu jalan-jalan terus tuh Ibu. Ya gimana kan? Ya kita kan refreshing gitu ya. Kapan lagi kita masih sehat mumpung. Kalau udah badan udah sakit-sakitan nggak bisa jalan juga nggak bisa jalan. Ya enggak? Ya untung juga lah kita melakukan itu supaya kita kenal juga lah yang namanya dari Sabang sampai Merauke ya. Orang jangan melihat kita memperkenalkan teori sama anak-anak. Anak saya yang waktu saya tinggalin lagi sekolah, pas saya pulang, Bunda, coba sih liatin adik Candi Borobudur. Nah, kita yang udah berkali-kali bosan dengan Borobudur, tapi anak kecil ngelihat kayak gitu kan tersentuh hati. Iya, iya, kita lihat nanti candi itu. Jangan ngelihat teorinya aja Bunda bosan. Nah, iya nanti itu. Akhirnya kita bawa ke candi itu, ke Jawa Tengah kan. Nah, ke Jogja. Kita bawa ini loh Candi Borobudur. Nah, anak yang dari udah kelas SD kan SMP. Tapi itu kata saya wajib. Ya, pelajaran yang nyata itu wajib. Karena anak-anak sekarang udah nggak bisa lagi. Ya kan, kalau komputer memang tiap hari. Ya, game itu udah tiap hari, orang udah bosen. Cuman kalau kita kita ngelihat ini loh realitanya, mungkin memberi inspirasi bagi mereka. Ini contoh bagaimana sih sebenarnya kita melihat inspirasi itu dari masyarakat gitu ya. Apa yang ada di dalam hukum yang kita cita-citakan itu sebenarnya aspirasinya harus dari masyarakat. Ya, makanya apapun yang dilakukan oleh pemerintah harus melibatkan masyarakat. Karena untuk masyarakat nggak ada lagi. Nah, apalagi kita menginginkan hukum yang misalnya nanti hukum itu harus progresif gitu ya. Gimana akan menciptakan hukum yang progresif kalau masyarakat tidak mengenal apa itu hukum progresif? Ya kan? Hanya tahu itu hukum loh harus dipatuhi gitu. Tapi sebenarnya dengan melibatkan masyarakat, kita bisa kasih tahu dia hukum itu seperti ini loh. Nggak kaku nggak gitu. Ya. Hukum itu yang ada di masyarakat sebenarnya kita bisa buat hukum yang punya prinsip, punya sanksi tegas, tetapi jalannya adalah fleksibel bisa. Dengan cara apa? Ya masyarakat itu harus memahami hukum itu yang kita sosialisasikan hukum seperti apa. Misalnya prokes kesehatan, yang nggak harus kaku, gitu kan enggak sih, ya kan? Boleh dibuka di mana? Ya ketika minum lah Bu, kan gitu. Makan, langsung makan gitu kan. Jadi saya kalau mau minum langsung ya bisa lah Bu, tapi jangan lama-lama.
nanti kan ibu sendiri, misalnya gitu ya. Artinya kan proses itu. Semua itu kan harus dengan cara. Nah itu juga sama dengan kita memberikan aturan, misalnya kepada keluarga dan sebagainya. Itu nggak selalu orang keluar. Saya sih siap terus hand sanitizer, tapi nggak selalu suami datang saya semprot gitu ya, kan enggak, ya kan? Repot juga kan gitu. Ya cukuplah, silakan ke kamar mandi apa bebersihan dulu, nanti 2 minggu sekali saya semprot gitu. Ya jadi nggak ngebuat mental orang juga down ya. Ya gitu kan Pak Aminuddin, ya enggak. Nah, seperti apa silakan ditanggapin. Yang lain. Ini ada apa sih saya Bu Chandra, maaf Bu. Oh iya iya ya, Mbak Winda. Sebelumnya maaf kalau salah dikoreksi ya Bu. Saya ingin Nggak ada yang salah kok Mbak, yang penting sama-sama belajar. ya Bu. Silakan. Ini kan dalam ruang lingkup politik hukum ini kan aspirasi dan nilai-nilai masyarakat itu sangat dijunjung tinggi ya Bu. Iya. Tapi setelah apa yang kita lihat sebelumnya yaitu tentang RUU PKS ya Bu, yang sampai sekarang masih belum disahkan. Itu kan pekerja sosial apa Bu? RUU PKS Bu, yang rancangan undang-undang ya pekerja sosial Bu, tentang kejahatan sosial. Ya, ya. Itu kan sebelumnya mahasiswa udah pada demo, udah masyarakat udah juga pada meminta untuk cepat-cepat disahkan gitu ya Bu. Tapi nyampe sekarang itu aspirasi rakyat itu tidak didengarkan Bu. Berarti dalam tujuan politik hukum itu sendiri masih belum sesuai Bu dengan politik hukumnya. Itu bagaimana ya Bu? Apakah masyarakat harus berdemo lagi untuk bisa didengarkan lagi atau bagaimana Bu? Terima kasih Bu. Ya, Mbak Winda, nggak semua demo itu memberikan kejelasan gitu ya. Justru kalau saya sih sebenarnya lebih senangnya duduk bareng kan gitu. Karena aspirasi itu akan lebih baik dan bijaksana apabila kita duduk bareng gitu. Bukannya demo itu cuma hanya kasihan anak-anak kalau diajak demo, dia nggak ngerti kan gitu ya. Masyarakat tuh kadang-kadang ikut-ikut demo aja tapi nggak ngerti apa yang didemo kan gitu, akhirnya malah ada kekerasan ya kan, ada konflik. Kasihan kalau bisa jangan diajarkan kita berdemo lah. Saya itu demo itu bukannya anti ya sebenarnya. Saya kan ngajar hak asasi manusia ya, hukum dan HAM. Anak-anak itu kadang-kadang mahasiswa S1 itu minta izin, Bu, saya mau demo, Bu. Boleh nggak, Bu? Saya diem aja. Karena saya pikir Anda itu sebenarnya bukannya di sini untuk berdemo loh, saya bilang. Cuman kan saya juga kalau saya langsung anti gitu, pati, mereka ngerasa ibu ini nggak pro gitu ya. Nah, bukan seperti itu. Nah, karena ada cara yang sangat santun gitu ya di dalam kita melihat sebagaimana produk hukum itu istilahnya tidak sesuai dan sebagainya. Seperti yang dikatakan Pak Dharma tadi ya, hukum itu determinan atas politik atau determinan atas hukum kan gitu ya. Ini saya katakan, ya kan, bahwa sebenarnya politik hukum itu sebagai sistem kan gitu ya, yang harusnya memang seimbang gitu ya. Karena politik itu cara mendapatkan. Ingat, politik hukum adalah cara. Cara itu ya kembalinya bagaimana masyarakat memaknainya, masyarakat membuatnya gitu ya. Masyarakat akan membuat satu produk hukum itu kalau memang contoh hukum adat di dalam satu daerah. Yang adat itu memang tidak dikodifikasi ya, artinya adat itu tapi bisa dipatuhi oleh masyarakat. Karena apa? Kesadaran masyarakat, ya kan? Masyarakat tertentu, misalnya saya pernah di daerah Kerinci waktu itu ada hutan keluru. Nah, mereka itu menebang pohon nggak boleh sembarangan. Kalau mereka sembarangan mungkin ada yang mati kan gitu. Tapi fungsinya apa kok mereka masih patuh? Nah, artinya ketika pohon-pohon itu nanti sudah waktunya tebang, untuk mereka juga dibangunkan rumah. Semua dapat rumah kan gitu. Nah, ini kan kepatuhan ini nggak ada undang-undangnya dia. Dia nggak pakai undang-undang, dia nggak buat gitu. Tapi kok patuh? Nah, norma yang ada itu bagian dari norma hukum yang ada di dalam masyarakat itu. Ketika norma itu dibuat oleh mereka sendiri, ya,
Ya, itu ada kebijakan di situ. Ya kan? Ada masyarakat adatnya, ada ketua adatnya, kan gitu, itu bagian cara mereka membuat politik hukum itu sendiri. Ya kan? Ada sistem hukumnya, ada manusianya yang bisa berinteraksi. Ketika itu disepakati bersama dan dipatuhi bersama, kenapa norma hukum itu bisa berjalan? Itu contoh yang kecil, gitu ya. Jadi artinya keinginan masyarakat juga memang harus ada gitu loh, kesadaran masyarakat seperti tadi itu memang ada, harus ada di dalam kita menyikapi persoalan-persoalan yang ada ini, kemudian ada hukum yang bisa mewadahi gitu. Jadi masyarakat harus sadar ini dibuat, hukum ini dibuat dalam rangka menyelesaikan persoalan kan gitu. Nah, persoalan apa? Ya kan kita tahu kita lagi menghadapi apa nih persoalannya. Misalnya tentang PKS, PKS ini kan harus tahu dong seperti apa. Kalau dia nggak punya wadah, ya sebenarnya bohong. Tapi ketika ada wadah harus disikapi apa masukan yang terbaik, gitu. Bukan dengan demo kan gitu, atau dengan hal-hal yang berbau non hukum lah. Artinya apalagi sampai ya, apa istilah memberi sesuatu yang berdampak pada konflik kan gitu ya. Nah ini harus disadari oleh masyarakat, gitu ya. Sebenarnya itu tadi. Hukum sebagai produk politik, sebagai formalitas kristalisasi kehendak politik, berinteraksi, bersaing dan sebagainya. Ini kan sebenarnya ininya aja, ya kan? Tapi intinya adalah bahwa sebenarnya yang kita inginkan dalam proses pembuatan hukum itu sendiri adalah nantinya outputnya adalah memberikan kesejahteraan. Jadi ketika hukum itu nanti akan terbentuk, dampaknya terhadap apa yang hasil dari evaluasi malah justru memberikan tidak keadilan, apa yang akibatnya? Ya evaluasi, buat yang baru, kan gitu. Atau kalau memang undang-undang itu kita ke MK, kan ada kan kita kan ada wadahnya gitu ya. Kita ajukan ke MK gitu ya untuk memperbaiki apa yang harus ada di dalam prosedur kalau itu undang-undang kan gitu ya. Nah, itu kan ada wadahnya. Ya silakan aja karena manusia tetap manusia kan gitu ya. Karena punya keterbatasan. Dan politik hukum itu di otak manusia itu macam-macam ya. Kata orang, ketika orang berkonfigurasi di dalam membuat satu produk hukum, wajar nggak? Ya wajar lah. Itu namanya politik tetap. Ya kan? Misalnya kepala desa ya mau membuat peraturan desa tentang bagaimana supaya masyarakatnya bisa memberikan kesadaran terhadap masalah keamanan misalnya. Ya itu memang politik hukum. Yang ada di otak dalam masyarakat itu bagaimana orang-orang tidak mencuri lagi, misalnya dengan adanya kondisi-kondisi di lapangan, pencurian kerbau dan sebagainya. Perlu nggak bentuk peraturan desa yang begini. Itu kan politik. Jadi politik itu sebenarnya ya memang cara bagaimana kita menyikapi atau membentuk satu produk hukum itu dengan tata cara yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan kalau gitu ya. Ya kita bukan seenak-enaknya aja ya ngebuat produk walaupun ada politik hukum tapi kita tidak memenuhi standar aturan. Ya salah. Ya karena di atas aturan itu ada aturan lain. Kalau dia produk desa, ya pasti dia ada peraturan daerah kan gitu. Ya kan? Peraturan daerah, ada peraturan menteri, ada peraturan segala macam. Di atasnya ada undang-undang dan sampai terakhir adalah Undang-Undang Dasar 45. Dan itu memang kita tidak bisa harus gitu. Itu kepatuhan di dalam hukum. Tetapi di sisi lain, nah itu tadi di sisi lain ada yang harus disikapi tadi, gitu ya. Apa? Bagian sosiologis. Artinya sosiologis itu bagaimana kita mengikutsertakan produk yang akan dibuat ini adalah kita mau lihat masyarakat yang ini nanti mau dibawa kemana nih masyarakatnya. Jangan ketika hukum itu sudah terbentuk nggak libatin masyarakat, diuntukkan ke daerah yang masyarakat yang tidak memerlukan. Ya kan? Contoh misalnya kita membuat peraturan daerah tentang burung-burung ini apa misalnya? Mas yang kayak di Pringsewu misalnya. Kita melakukan ini di Kota Bandar Lampung gitu ya. Nah, tentang
Burung apa yang biasa itu, Pring Sewu? Yang menghasilkan air liurnya? Walet. Walet misalnya. Ya perda walet itu misalnya diperuntukkan untuk di Kota Bandar Lampung. Efektif atau tidak? Enggak kan? Ya Mbak Winda. Kenapa Mbak? Bisa nggak perda walet ditempatin di kota Provinsi Lampung, di Kota Bandar Lampung? Karena walet itu jarang ada yang di kota, Bu. Maksudnya Masa walet nggak ada di kota? Bener Pak Aminuddin, maksudnya ada tuh walet di rumah saya masuk. lingkungan untuk mendapatkan hasil dari walet itu kebanyakan di desa, Bu, gitu. Ya karena gini, kan iya benar itu seperti itu. Tapi kan kita lihat di kota ini nggak ada orang mau menganuin walet, ya kan? Walet mah ada, di rumah saya ada. Cuma dia orang nggak kepikiran mau buat sarang walet. Tapi kalau di Pringsewu sana, di daerah-daerah sana, orang tuh kepikiran walet banyak ya gitu. Ada orang buat, oh kok bisa menghasilkan, akhirnya orang berlomba-lomba buat juga, ya. Nggak ada rumah yang bagus, tapi kok ada gedung walet yang bagus, bingung saya. Nah aturan-aturan itu lama-kelamaan kan harus dibuat ya, jangan sampai orang ngebuat semua kan gedung-gedung walet gitu. Nah ini kan nggak sesuai gitu loh dengan mungkin masyarakat merasa dirugikan kan gitu, karena dampaknya bisa saja ya kan dulu ada pernah penelitian bagaimana sarang-sarang walet itu juga membawa pencemaran kan gitu udara dan sebagainya. Ya itu sih lain lagi masalahnya. Tapi kan memang itu harus dicermati dengan satu produk hukum atau aturan-aturan. Aturan itu kan dibuat dari hasil penelitian juga ya, bukannya dari naskah akademik, nggak bisa sembarangan. Makanya proses pembuatan produk hukum itu, apalagi perda, itu nggak sembarangan. Ya, saya sekarang lagi buat, saya sebagai tim ahli di dalam proses pembuatan perda tentang perempuan, apa misalnya yang ada sekarang ini di Provinsi Lampung. Nah itu gender, ya tentang gender. Saya dilibatkan sebagai ahli. Nah itu kan prosesnya panjang dengan naskah akademik, kemudian saya memberikan satu proses produk hukum itu seperti apa, bukan hanya saya melihat oh ini hukumnya sudah filosofis yuridis, nggak seperti itu. Tetapi ketika orang datang ke saya, Bu, tolong sih Bu, kami dari cacat misalnya dari apa itu bisa nggak dimasukkan ke situ. Nah, saya konsultasi juga. Oh, saya bilang disabilitas ya. Saya bilang bisa nggak ya disabilitas? Oh nggak bisa Bu, itu buat hukum sendiri Bu, buat aturannya ada disabilitas. Oh kan harusnya, nah itulah perlu disepakati semua ya kan. Artinya kita itu memang perlu duduk bareng kalau membuat satu aturan, nggak sembarangan, ya kan? Karena itu memang harus berencana. Politik hukum itu, boleh hukum itu memang datangnya dari manusia. Tapi alangkah baiknya ketika orang membuat produk hukum itu kita kerjasama. Karena inspirasi tadi nggak sebagusnya nggak datang dari satu orang, ya kan? Jadi kepentingan itu nggak datang juga dari satu orang, dari kepentingan bersama, dan memang nggak seluruhnya juga kan kepentingan itu buruk. Ya, apalagi kalau ngebahas masalah tentang undang-undang politik ya, kemudian berbicara tentang undang-undang pemilu dan sebagainya. Ya kan memang benar-benar orang memang menguasai atau meneliti masalah kemana sih harusnya arah politik hukum pemilu ini yang baik nanti ke depannya gitu kan. Terutama yang berbicara tentang partai politik kan gitu, karena itu yang akan terlibat langsung dalam proses pemilu. Itu contohnya. Itu contoh yang saya berikan. Sampai sini ada yang lagi? Silakan Mbak. Gimana Mbak Winda? Kayak gitu ya Mbak? Iya Bu. Siap. Ada lagi? Bu. Ada lagi yang bisa ini? Jadi kita kalau karakter Izin, politik. Bu. Ya, silakan. Ini politik hukum ini nama sharing Bu ya. Politik hukum ini saya pikir juga berkaitan masalah waktu ya Bu ya. Terkadang kecepatan waktu daripada politik hukum itu juga dengan keadaan daripada masyarakat juga dalam keadaan pengaruh politik yang kekuasaan daripada
legislator, pembentuk undang-undang itu sendiri atau pemerintah itu sendiri itu sangat berpengaruh di dalam politik hukum, Bu. Masalah kaitan waktunya terkadang memang dia lebih cepat perubahan dinamika di tengah-tengah masyarakat daripada proses daripada pembentukan hukum itu sendiri mengarah kepada perubahan daripada masyarakat itu. Nah, kelihatan jadi memang antara kembali pada waktu S1 dulu memang pembahasan adalah ayam dan telur, Bu. Lebih dahulu mana ayam dan telur ini kan gitu. Jadi perubahan-perubahan itu juga memang kristalisasi daripada perubahan daripada masyarakat yang memang harus ditangkap oleh si pembuat undang-undang atau kemana arah tujuan hukum itu berinteraksi kan, manusia berinteraksi sosial. Siap, Bu. Iya, jadi saya pikir pengaruh besarnya kan nanti siapa yang berkuasa juga itu sangat mempengaruhi karena tidak terlepas daripada di mana produk hukum itu akan diproduksi, begitu, Bu. Izin. Makasih, Bu. Nah, jadi kayak mana, Mas Zaprianto? Kira-kira ke depannya kayak mana? Saya pikir ke depannya nanti kan akan tetap kan gitu ya. Ketika kita membuat hukum itu sebagai hukum, misalnya di dalam satu produk hukum daerah mana kan gitu. Nah, itu kan kebutuhan hukum, itu kebutuhan yang harus dibuat sesuai dengan apa yang ada, sesuai dengan tempatnya kan gitu. Melihat hukum itu sesuai dengan waktunya, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan masyarakatnya kan gitu ya. Dan itu yang menjadi istilah intinya kalau ketika hukum itu akan diimplementasikan kan gitu. Karena kemudian kalau kita lihat waktu karena hukum ini masyarakat berinteraksi ya. Dulu kita tidak membutuhkan hukum yang istilahnya di media sosial kan gitu, di media gitu. Ketika kita ada undang-undang tentang yang ada tentang di media sosial ini gitu ya. Kita merasakan seperti masyarakat itu ada gejolak. Loh, kok ada pembatasan di dalam bersikap, bertindak, di dalam misalnya berinteraksi di media sosial kan gitu ya. Nah, itu kan tuntutan dari masyarakat sebenarnya. Tapi ada masyarakat yang belum sadar bahwa kebutuhan akan hukum di media itu memerlukan pada saat ini diperlukan karena orang tidak tahu. Kadang-kadang orang ngomong seenak-enaknya kan gitu ya. Nah, tetapi ketika orang tersinggung, apa yang akan terjadi? Ketika orang ingin menuntut, ketika orang meminta keadilan di media, gitu. Dalam hal ini apa yang harus dipertanggungjawabkan? Makalah tumbuhlah undang-undang masalah media sosial kan gitu ya. Kemudian ada lagi hal-hal yang lain yang harus kita lihat dalam pertumbuhannya di dalam undang-undang cipta kerja, kemudian undang-undang yang lain gitu ya, memang dibentuk di dalam rangka menyikapi kondisi dan situasi yang sekarang. Bahkan sekarang sudah undang-undang hukum pidana itu kan sudah mulai ya dibuat atau sekarang ini lagi digodok undang-undang hukum pidana. Sudah masuk di dalam beberapa tahap. Nah, ini kan itu sebenarnya sudah bertahun-tahun itu aspirasinya. Ya kan? Padahal kebutuhan kita akan hukum itu luar biasa. Iya kan? Karena hukum Belanda itu memang udah zaman Hong gitu. Tapi kita juga tidak dalam hal itu kita sudah menyikapi misalnya tentang hak asasi manusia. Cepatlah dibuat kita Undang 39 tahun 99. Kemudian masalah misalnya tentang kontrak dan sebagainya dalam hal hukum bisnis kan gitu. Kan sudah ada undang-undang yang terbaru yang dimana selama ini orang hanya berpacu pada KUH dagang misalnya kan, KUH perdata, tetapi di luar itu kan ada undang-undang yang menyikapi masalah bisnis gitu ya. Dan
Nah, itu yang menjadi harapan masyarakat gitu. Ketika undang-undang yang menjadi general itu memang belum diproses secara baik, ada yang undang-undang khusus yang akan diciptakan, ya. Jadi lex generalis, lex spesialis itu kan diperlukan ketika undang-undang umum tidak mampu menyelesaikan, ya, yang lex spesialis itu dipersilahkan gitu kan untuk memberikan harapan. Dalam arti masyarakat meminta keadilan loh di mana hukumnya kan gitu. Nah, termasuk juga masalah undang-undang yang lain kan gitu. Nah, ini kebutuhan. Jadi memang hukum itu kebutuhan. Apa yang dibutuhkan masyarakat harusnya memang ada kan gitu. Tapi ketika kita lihat masalah di lapangan dan belum ada hukumnya, itulah fungsi kita bersama. Bagaimana menciptakan atau membuat satu proses hukum yang akan dibuat ini benar-benar menjadikan aspirasi masyarakat kan gitu. Banyak sekali sih orang-orang yang ahli ya di dalam pemikiran-pemikiran hukum. Termasuk juga misalnya kita lihat dulu belum ada orang berpikir hukum tuh harus progresif kan gitu ya. Nah, Pak Sacipto Raharjo itu memberi pemikiran. Oh, hukum progresif itu seperti apa sih misalnya gitu ya. Ketika hukum itu ada di satu tempat dan itu memang dibutuhkan dan tidak ada hukumnya, kan gitu ya. Kita harus ingat hukum itu untuk apa. Nah, itu kata pemikiran si Pak Cipto. Hukum itu untuk memanusiakan manusia. Hukum itu untuk memberikan rasa keadilan, gitu ya. Hukum untuk membahagiakan manusia, itu intinya. Kalau hukum itu bukan untuk membahagiakan, jangan kan gitu. Ya, apalagi untuk menyiksa manusia, ya jangan dong. Bukan berarti hukum itu bukan memberi keadilan kan gitu. Tetapi apa yang harus dilakukan supaya hukum itu benar-benar untuk memanusiakan manusia dan hukum itu untuk membahagiakan? Ya Pak Japri. Yang mana yang dia harus dulu? Hukumnya atau manusianya yang harus kan gitu. Ketika ada masalah di lapangan, apa yang harus dilakukan ini? Ya Pak Mbak Winda tadi bilang, apa yang harus masukkan? Ya kembalikan, lihat hukumnya seperti apa. Tapi jangan disalah-salahkan, manusianya ditarik-tarik, manusia harus menyesuaikan kan gitu ya. Ya nggak bisa, manusia ya tetap manusia, selalu berinteraksi, selalu berkembang. Tapi hukum ini harus menyesuaikan, ya kan? Hukum kalau nggak sesuai disesuaikan. Jangan manusianya ditarik untuk menyesuaikan hukum, akhirnya nanti konflik kan gitu ya. Benar nggak? Ya maaf nih kalau saya salah. Tapi kalau kita misalnya ada bapak-bapak yang nggak cocok dengan apa yang saya katakan, ya silakan gitu. Tapi itu intinya yang progresif. Ketika seorang hakim misalnya ditempatkan di satu daerah, dia melihat ada hukum misalnya tentang kawin lari gitu. Misalkan hukum kawin lari nggak ada di daerah lain, tapi dia harus menyelesaikan persoalan di daerah situ. Misalnya di daerah Kota Bumi, ada orang larian, orang ngadep, Pak, saya ini anak saya dilariin gitu. Nah, hakimnya nggak tahu ini bagian dari hukum adat, ya kan? Bambangan misalnya larian, dia nggak tahu ini hukumnya apa, karena dia nggak progres. Nah, seorang hakim harus progresif. Dia harus tahu perkembangan hukum yang ada di masyarakat. Seperti itu, ya kan? Karena dia harus cari untuk mencari keadilan, kebahagiaan ini apa yang harus disesuaikan. Oh, ini ternyata hukum adat kan gitu. Di Lampung, bukan hukum adat di Batak, beda. Nggak ada Batak Sebambangan atau Batak larian, nggak ada kan? Adanya di Lampung misalnya. Dia harus tahu hukum Lampung, dia harus tahu hukum adat. Tapi kalau hakimnya nggak tahu, ya berarti dia nggak progresif. Ya, jadi manusianya juga harus berkembang. Manusia juga harus menyesuaikan hukum. Hukum harus juga disesuaikan dengan manusia. Itu tadi, ya kan? Karena manusia itu yang akan melihat, memakai kan gitu, dan menciptakan hukum itu nantinya. Politik hukum ada di mana? Di otak manusia, ya kan? Nah, kalau manusianya, sumber daya manusianya dikembangkan dengan baik, dengan kesadaran, ya bagus nanti hukum yang diciptakan bagus.
ya kan, dengan penelitian dan sebagainya. Tapi ketika hukum itu misalnya manusianya tidak mau menciptakan hukum yang progresif atau hukum yang responsif, ya kembali lagi nanti kita dapat hukum yang represif, hukum yang menindas, yang hanya diperuntukkan untuk sebagian golongan, ya kan? Karena politik hukumnya bekerja apa? Untuk kepentingan diri sendiri, ya nggak boleh. Ini menyalahi aturan, ya kan? Karena hukum itu harus responsif. Cirinya apa? Melibatkan masyarakat. Sampai sini ada lagi yang bertanya, silakan. Ya tadi itu ya, siapa tuh? Tadi Mbak siapa? Mas Dharma ya tadi. Ya, yang tadi saya udah katakan, hukum determinan ini kan ya, atas politik, bahwa kegiatan politik diatur oleh ini. Ini kalau kita baca, mungkin kalau kita tidak diskusi, mungkin ada beberapa yang tidak mengerti, ya kan? Nah, contohnya ini, saya memberi Anda sedikit sebelum kita akhiri. Ada beberapa teori politik David Easton. Awalnya apa? Hukum itu, ya, yang politik itu sebenarnya dari pengetahuan, ya, yang dikonstruksi secara teori, kata dia ya, fasenya itu, kemudian didasarkan fakta-fakta, kan gitu ya. Kemudian kita melihat bahwa itu kebutuhan ada dalam satu sistem politik. Ini teori ya. Kemudian mengumpulkan data dari masyarakat, ya kan? Apa aja berhubungan dengan kepribadian, mental dan sebagainya, sikap. Kemudian dengan situasi dan kehidupan politiknya digambarkan begitulah. Ini menurut teori. Nah, akhirnya kan gitu ya. Akhirnya dengan apa yang ada itu melibatkan perumusan satu kerangka kerja atau satu fokus sistem secara utuh, satu perhatian, pengaruh lingkungan, sistem satu dan lain. Ini semua ini nanti konsepnya seperti ini. Nanti kita bahas secara umum. Ya kan? Jadi artinya apa? Ketika ini nanti satu produk hukum ini akan tercipta, itu datangnya dari ini, dari ada permintaan, lingkungan, ya. Ini inputnya nih, masuk ke dalam sini, ya. Di dalam sistem politik ini yang akan bekerja sistem politik ini. Ada yang mendukung, ada permintaan. Kalau dia politik, saya masukinnya, tolong ini ya, kan gitu. Itu kan permintaan. Ada yang mendukung, kan gitu ya. Nah, disinilah sistem hukum itu bermain politik hukum. Ya kan? Sehingga nanti ada keputusan, ada tindakan dalam bentuk outputnya ini apa? Produk hukum. Ya kan? Nah, produk hukum ini yang diciptakan, yang nanti kita hasilkan. Baik itu peraturan daerah, sampai peraturan terkecil mungkin peraturan desa. Ya kan? Tapi yang kita ceritakan tadi ini, lingkungan, ya kan? Semua masuk ke dalam sini. Menjadi input atau masukan di dalam proses bekerjanya sistem politik hukum. Jelas? Nah, ini yang menarik itu untuk S3 ini saya begini. Ini akan bisa Anda pakai di dalam melihat bagaimana sih proses hukum itu bekerja itu di sini selain teori yang lain. Ya kan? Nah, itu yang kalau S1 itu memaknai S1 kan memaknai sekedar begitu, tapi kalau kita enggak lagi. Saya tidak membawa arah Anda ke situ, tapi yang sejauh yang kita tadi ceritakan itu yang kita akan diskusikan. Ya, ya tentu saja mungkin kita ini belum ada WA ya, WA kelas ya. Sudah Bu, kalau kelas Bu. Oh kelas, kok saya nggak di Japri ya? Kalau kelas politik hukum kelas kita sudah buat belum? Sama ini Bu, untuk Fiklas Bu. Untuk Fiklas sepertinya belum, sudah ada, cuman belum ada absen atau apa Bu, presensi. Oh iya, saya minta Pak Dharma ini dong sebagai koordinator ya, bisa nggak? Pak Dharma mengkoordinator kelas kita untuk politik hukum saya dan Pak ini bisa nggak? Jadi Siap. Nanti kalau ada
tugas-tugas maksud saya, atau nanti ada nilai-nilai yang harus saya kasih tahu dan sebagainya, itu kita bisa berbicara di WA. Atau bapak-bapak mungkin bisa, misalnya ada sesuatu nggak bisa hadir, ada halangan apa, bisa nge-WA saya, kan gitu. Jadi saya juga bisa kenal gitu loh. Ya Siap kan? Bu, bisa nomor Kita ya, WA-nya aja nanti Bu. ya minta sama Mas Rohim ya nomor saya. Siap. Kita buat itu ya Pak Japrianto ya, Mbak Winda dan yang lain-lain. Kita buat grup WA untuk apa? Itu nanti politik hukum Bu Chandra sama Bu Yus. Supaya nanti ketika misalnya saya juga ada halangan, saya kasih tahu. Ya, di Fiklas juga saya sudah aktifkan Fiklas itu. Termasuk juga PPT yang sekarang sudah saya masukkan di Fiklas. Jadi Anda bisa enroll key-nya sudah saya kasih tahu ya kemarin ya. Minta tolong sama Pak Marje, udah saya kasih enroll key-nya. Jadi Anda bisa akses. Tinggal ini aja Bu, presensinya paling Bu. Oh, ininya, bahannya materi. Atau kehadiran. Iya. Kalau kehadiran, Anda kan bisa ngeklik dulu Fiklasnya, terus Anda bisa di situ bisa istilahnya hadir gitu loh. Bisa ngasih seperti ini. Tapi kalau ini bisa buat aja nanti di WA, terus absensinya juga bisa diberikan di WA. Gitu loh Mas Saputra. Ya, Mas Dharma bisa ya mengkoordinir ya. Saya minta ya ketua kelas lah seperti gitu ya. Jadi itu ya. Yang lain juga silakan karena nanti berhubungan juga dengan tugas ya. Saya juga kan punya semua lah ya. Tugas ini menjadi hal yang penting ketika nanti penilaian akhir. Itu di S2 kita ini tugas itu hal yang utama. Kadang-kadang dosen tidak memberikan ujian akhir ya. Tapi walaupun kayak gitu saya tetap memberikan ujian untuk tes-tes yang seperti biasa ya. Walaupun bukan ujian akhir tetapi itu menjadi penilaian utama karena 25% dan 30% itu dari hari harian kita. Itu untuk supaya Anda ketahui ya kalau di S1 dia ada sistem kuis ya, kuis ujian dan sebagainya sampai akhir. Tapi kalau S2 ini diserahkan kepada dosennya. Apakah memang memberikan ujian akhir, tetapi sistem penilaian tetap di prosesnya gitu. Nah, kadang-kadang dari tugas ini diambil sebagai ujian gitu. Kalau memungkinkan, tapi kalau harus memang ujian. Itu saya cuma hanya kasih tahu, jadi jangan kaget ketika Anda tidak ujian kok nilainya bisa keluar ya. Nah, tapi jangan juga Anda tidak memberikan tugas berharap nilainya keluar kan gitu. Ya nggak bisa mengambil dari mana saya kan gitu. Nah jadi ketika nanti saya meminta Anda memberikan satu makalah tentang politik hukum misalnya yang disesuaikan kayak tadi Mas Dharma Saputra misalnya berbicara tentang tenaga kerja gitu ya. Nah coba politik hukum dari segi undang-undang tenaga kerja misalnya. Silakan Anda yang juga ya Mbak Winda Nur misalnya dari PKS silakan Anda memberikan makalah tentang politik hukum tentang undang-undang PKS gitu. Pak Japri juga dan yang lain juga. Ya kan menyesuaikan dengan itu Anda lah. Tetapi tentang politik hukum yang ingin saya. Jadi nggak kemana-mana. Ya, bagaimana bekerjanya undang-undang itu adalah bagian dari politik hukum. Bagaimana implementasi bekerjanya undang-undang itu bagian dari politik hukum. Ya, jelas ya. Kita berbicara politik hukum itu yaitu bagaimana implementasi, karena implementasi itu bagian caranya bekerjanya itu yang memang diawali dengan sistem pembuatannya sampai dengan output, sampai dengan implementasi. Karena kita tidak membuat, ya kan, tetapi kita melihat, mengawasi atau memberikan penilaian terhadap apa yang menjadi undang-undang yang sudah ada, yaitu namanya implementasi. Ya kan? Tetapi itu bagian dari politik hukum. Silakan ada yang mau bertanya lagi sebelum akhir. Nah, ini yang saya berikan nanti kita berbicara jelas nanti ada beberapa teori yang saya berikan. Kenapa ini saya berikan supaya Anda juga paham. Oh, seperti ini sebenarnya langkah dari politik hukum itu menurut para ahli. Ya kan, termasuk beberapa konsep. Dan ini lebih dimengerti ketika ada apa sih kok terjadi implementasi? Ada apa masalahnya di output ini loh?
Nah, ini nanti akan dikembalikan ke sini. Oh, berarti ini loh ada masalah di sininya. Kan gitu ya. Atau ada masalah di dukungannya, atau mungkin nggak ada dukungan. Kan gitu ya. Nah, input ini dari lingkungan ada nggak? Gitu, ya kan? Ada nggak dukungan dari masyarakat? Kalau nggak ada dukungan masyarakat, ini loh akibatnya, outputnya nanti seperti apa? Nah, implementasinya seperti apa dikembalikan lagi di sini. Ada nggak permintaan dari masyarakat? Memang undang-undang itu dibutuhkan nggak? Kalau nggak dibutuhkan ngapain? Capek-capek aja karena membuat proses dalam sistem politik ini nggak murah, ya bukan hanya waktu aja, tapi pemikiran dan sebagainya. Harus melibatkan ahli, ya kan? Harus diteliti dulu. Nah ini, disinilah sistem politik bermain. Sehingga nanti keputusan, tindakan, output yang akan kita lihat dalam bentuk produk hukum, itu yang nanti akan dirasakan masyarakat apakah memberi kesejahteraan atau keadilan atau sebaliknya. Paham ya? Mudah-mudahan hari ini sedikit memberi pencerahan tentang politik hukum, ya. Kemudian saya mohon maaf kalau mungkin tidak memberikan pencerahan yang banyak. Nanti kita akan ketemu lagi. Tolong buatin aja grup WA ya. Jadi bapak-bapak bisa curhat lah di situ nggak apa-apa. Saya bisa menerima curhat. Pak Japri ketawa ya. Mbak Winda ya bisa curhat kok, tenang aja. Kita kan udah dewasa semua. Ada lagi yang lain? Ini saya ada yang lain? Silakan kalau ada mau bertanya. Kita sharing aja, masih ada beberapa waktu ini. Mas Rohim, mana Mas Rohim? Mas Rohim udah pulang ya? Masih di Unila, Bu. Masih di Unila ya? Bu. Mungkin ya. Grup WA-nya udah ada, Bu. Udah ada ya? Ya udah nanti saya dimasukin aja. Mungkin saya akhiri dulu ya perkuliahan hari ini Mas Rohim. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya atas semuanya. Mungkin perlu dipoto dulu deh. Karena dipoto dulu salah satu ini habis ini saya. Dimasukin nanti di WA ya. Silakan. Terima kasih semua atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun karena saya juga udah jam 1 sholat zuhur belum. Ya, Mas Roy terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam, makasih Bu. Makasih Bu. Waalaikumsalam. Ya. Izin ya, sholat dulu. Uni kayaknya ada isinya deh. Uni kembali lagi. Beda kok bilang. Itu dot dia, dot siapa? Dot nih.